Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia terkini. Berkaca pada pembelajaran di tahun-tahun sebelumnya, kita belum pernah berhasil melewati periode libur panjang tanpa kenaikan kasus. Oleh karenanya, penghitungan proyeksi naiknya kasus biasa dilakukan sebelum memasuki periode libur panjang, termasuk periode Nataru 2021 yang lalu. Prediksi kenaikan kasus ini semata-mata merupakan bentuk kewaspadaan dan kehati-hatian agar upaya pencegahan dan penanggulangan dapat disiapkan sebaik mungkin. Namun, proyeksi yang telah dibuat nyatanya berbeda jauh dengan kondisi kasus aktual saat ini. Kabar baiknya, meskipun saat ini kasus sedikit mengalami peningkatan, namun masih jauh lebih rendah bahkan dari estimasi yang diprediksi paling mungkin terjadi. Per tanggal 2 Januari 2022, peningkatan kasus mingguan aktual yang terjadi adalah sebesar 1.500 kasus per minggu. Sementara 3 prediksi pada akhir tahun lalu adalah 400.000 kasus per minggu apabila terjadi peningkatan penularan secara maksimal, atau 250.000 kasus per minggu apabila terjadi peningkatan penularan sebesar 50%, atau 80.000 kasus per minggu yang dianggap sebagai estimasi yang paling mungkin terjadi. Dengan jumlah kasus yang tetap dapat terkendali ini, bahkan juga diikuti dengan jumlah testing yang terus ditingkatkan hingga lebih dari 400% dari target WHO. Keterisian tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit rujukan juga sedikit mengalami kenaikan, namun tetap di bawah 10%. Tren kenaikan harian sedikit mengalami kenaikan, namun tetap rendah jika dibandingkan dengan tren di bulan November sampai dengan Desember 2021. Kesimpulannya, kita telah berhasil untuk pertama kalinya melewati periode libur panjang Nataru dengan tetap mempertahankan kondisi kasus yang terkendali. Saya apresiasi seluruh pihak, yaitu seluruh lapisan masyarakat yang telah patuh terhadap protokol kesehatan, dan juga pemerintah pusat dan daerah yang terus berkoordinasi untuk mempersiapkan fasilitas pelayanan kesehatan, pelaksanaan vaksinasi, dan pengawasan protokol kesehatan di tempat umum. Terlebih pula, kita berhasil mempertahankan kondisi ini di tengah keberadaan varian Omikron yang lebih menular dan berpotensi menyebabkan lonjakan kasus yang signifikan. Pembelajaran dari keberhasilan pengendalian kasus ini tentunya harus terus kita pegang sebagai model ke depan, terlebih mengingat saat ini masih terjadi sedikit kenaikan kasus. Dua modal kunci tersebut adalah yang pertama, adanya kekebalan komunitas, utamanya karena vaksinasi dan akibat pernah tertular, serta yang kedua, peran aktif masyarakat mempertahankan disiplin protokol kesehatan. Dari sisi kekebalan komunitas, per tanggal 20 Januari 2022, capaian vaksinasi dosis lengkap telah mencapai 45,92% dari total populasi. Saat ini, pemerintah berdasarkan hasil zero surveillance juga sudah mulai melakukan antisipasi berupa strategi vaksinasi booster pada daerah yang kekebalan komunitasnya terbukti sudah berkurang. Program vaksin booster juga merupakan respons atas perluasan varian Omikron yang dapat menghindari kekebalan yang telah terbentuk sebelumnya. Dari aspek protokol kesehatan, terjadi tren peningkatan persentase provinsi yang patuh memakai masker dan menjaga jarak. Jika pada bulan Mei 2021 lalu hanya sekitar 30% dari total 34 provinsi yang patuh protokol kesehatan, saat ini angkanya meningkat menjadi lebih dari 60% dari 34 provinsi yang patuh protokol kesehatan. Saya mengapresiasi peningkatan kepatuhan ini, dan sudah seyogyanya kepatuhan menjalankan protokol kesehatan dijadikan bagian dari adaptasi kebiasaan baru yang harus terus dilaksanakan demi mempertahankan aktivitas masyarakat yang produktif dan aman COVID.
Sementara itu, pemerintah juga telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif melihat mulai adanya tren kenaikan kasus dengan penambahan fasilitas baik untuk keperluan karantina, isolasi, dan perawatan. Penambahan fasilitas tersebut antara lain penambahan tempat tidur Wisma Atlet Tower 4 dan 7, penyediaan rumah sakit dan hotel isolasi untuk PPLN sejumlah 949 tempat tidur, kemudian total Wisma karantina 18.759 tempat tidur, dan hotel 16.021 kamar, serta penyediaan lebih dari 20 hotel karantina untuk jemaah umroh. Dari sisi kebijakan, pemerintah juga telah mengatur skema pelaku perjalanan luar negeri khusus untuk kegiatan berskala internasional melalui mekanisme travel bubble guna meminimalkan potensi penularan dan kenaikan kasus COVID-19. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan karakteristik varian Omicron yang dalam kurang dari 2 bulan kemunculannya telah ditemukan hampir di seluruh negara di dunia. Bahkan lebih mendominasi dibandingkan varian sebelumnya, yaitu Alpha, Beta, dan Delta di beberapa negara. Hal ini menjadi penting agar kita senantiasa waspada dan berhati-hati dalam menyikapi kondisi pandemi COVID-19 terkini. Secara spesifik, fakta ilmiah terkini varian Omicron yang sudah dipublikasikan oleh para ahli ialah yang pertama, berbagai temuan ilmiah yang dirangkum oleh WHO menyebutkan varian Omicron menyebabkan kenaikan kasus yang lebih tinggi dibandingkan varian Delta karena lebih mudah menular. Hal ini disebabkan karena varian Omicron memiliki tingkat mutasi tinggi yang mempengaruhi kemampuannya dalam menginfeksi tubuh. Mencegah penularan sejak level individu adalah cara terbaik untuk mencegah lonjakan kasus. Yang kedua, masa inkubasi atau munculnya gejala sejak pertama kali terpapar virus cenderung lebih cepat daripada varian lain. Berdasarkan data awal seperti publikasi Bradel dan kawan-kawan tahun 2021 dan rilis dari CDC, median masa inkubasi varian Omicron cenderung lebih singkat dibanding varian sebelumnya. Yang ketiga, studi terbatas di Norwegia serta rilis technical briefing dari Inggris menyebutkan gejala pada varian Omicron tidak spesifik, namun disinyalir lebih ringan, terutama pada kelompok yang sudah memiliki kekebalan. WHO dan CDC merekomendasikan tindakan preventif sebagai upaya kunci sebab pada kelompok rentan masih dapat menyebabkan gejala yang parah bahkan kematian. Yang keempat, beberapa hasil studi terbaru termasuk publikasi Leonard dan kawan-kawan tahun 2022 serta studi di Denmark, Afrika Selatan, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat menyebutkan angka rawat inap di rumah sakit lebih rendah dibandingkan varian Delta. Walaupun kasus konfirmasi Omicron dianggap tidak akan banyak memerlukan perawatan intensif, namun jika kenaikan kasus terus-menerus tinggi, maka sistem kesehatan secara nasional dapat terancam akibat permintaan pelayanan di rumah sakit yang juga ikut meningkat. Terlebih pula, tingginya penularan dapat menempatkan populasi rentan dalam situasi yang lebih berisiko. Yang kelima, varian Omicron dapat menular pada orang yang pernah terinfeksi sebelumnya, karena diprediksi dapat menghindari kekebalan yang telah terbentuk akibat varian lainnya. WHO dalam rilisnya menyebutkan fenomena ini telah teramati dari hasil studi di Afrika Selatan, Denmark, Israel, dan Inggris. Orang yang sudah pernah terinfeksi tidak boleh abai menerapkan protokol kesehatan dan harus tetap divaksin sesuai prosedur yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan. Yang keenam, sejauh ini varian Omicron masih terdeteksi dengan alat diagnostik RT-PCR maupun alat diagnostik cepat rapid antigen. Meskipun demikian, hingga saat ini sensitivitas rapid antigen masih terus ditelaah
seperti hasil studi terbatas Adamson tahun 2022. Oleh sebab itu, orang dengan hasil rapid antigen negatif, terutama yang bergejala dan kontak erat, disarankan melakukan tes PCR dan isolasi. Yang ketujuh, berbagai studi yang dirangkum oleh WHO menyebutkan bahwa vaksin berkurang efektivitasnya, namun masih banyak berperan dalam mencegah keparahan gejala dan kematian. Diketahui pula bahwa infeksi varian COVID-19 akan lebih efektif dicegah dengan vaksinasi booster. Selain itu, imunitas seluler atau non-antibody masih memproteksi kuat terhadap varian Omicron hingga 70-80%. Imunitas seluler terbentuk baik kepada orang yang pernah tertular maupun yang sudah divaksin. Yang kedelapan, WHO menyebutkan tidak ada dampak signifikan pada efektivitas pengobatan yang sudah dipakai untuk menangani kasus COVID-19 saat ini. Obat yang dipakai untuk varian sebelumnya masih efektif digunakan untuk Omicron. Penting untuk diingat bahwa kita masih menghadapi pandemi COVID-19 di mana varian Omicron bukan satu-satunya varian yang beredar. Untuk itu, maka hal-hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19 apapun variannya adalah menghindari tempat dan aktivitas yang berisiko tinggi yang dapat meningkatkan peluang penularan, seperti ruangan tertutup yang buruk sirkulasi udaranya, tempat keramaian atau kerumunan, dan interaksi yang terlalu dekat, misalnya percakapan jarak dekat. Kemudian yang kedua, bersedia untuk divaksin, terutama populasi rentan, termasuk lansia berumur di atas 60 tahun, penderita penyakit komorbid, dan masalah kesehatan lainnya seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, dan penyakit paru-paru kronis. Berikutnya lagi, segera memeriksakan diri dan menghindari interaksi dan mobilitas ketika merasa kurang sehat, terutama mereka yang bergejala dan memiliki riwayat kontak erat. Tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M sebagai upaya yang paling mudah, murah, dan efektif untuk mencegah penularan. Sebagai update tambahan, saat ini sebagian besar orang yang tertular Omicron sudah kembali sehat. Di RSDC Wisma Atlet, dari 745 orang yang teridentifikasi positif Omicron, 96% atau 717 orang sudah sembuh, sementara 20 orang masih dalam perawatan. Sementara 689 atau 88% orang positif Omicron yang dirawat di rumah sakit sudah sembuh dan 88 orang lainnya masih dalam perawatan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa perkembangan penanganan COVID-19 lainnya, yaitu pemerintah kembali memperpanjang PPKM di wilayah Jawa dan Bali melalui instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2022 yang berlaku dari hari ini tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan 31 Januari 2022. Sebagai informasi, saya akan menyampaikan hasil asesmen 3 provinsi penyumbang kasus terbesar nasional, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, di mana seluruh kota di DKI Jakarta berada pada level 2, seluruh kabupaten kota di Banten berada pada level 2, dan untuk kabupaten kota di Jawa Barat beragam pada level 1 dan 2, di mana level 1 yaitu kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Ciamis, dan untuk level 2, yaitu Kabupaten Kuningan, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Majalengka, Kota Tasikmalaya, Kota Depok, Kota Cimahi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Garut. Selanjutnya,
Satgas juga hendak mengumumkan surat edaran nomor 3 tahun 2022 yang mendukung program travel bubble antara Indonesia dan Singapura, sekaligus menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan yang tetap terkendali di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Sistem bubble yang akan diterapkan yaitu melalui pemisahan pengunjung yang memiliki risiko terpapar COVID-19 dengan masyarakat umum, baik akibat riwayat kontak atau riwayat bepergian ke wilayah yang telah terjadi transmisi komunitas. Mekanisme ini pun disertai dengan pembatasan interaksi hanya kepada orang di dalam satu kelompok atau bubble sama dan penerapan prinsip karantina untuk meminimalisir risiko penyebaran COVID-19. Nantinya, implementasi sektor pembukaan pariwisata ini akan terus dievaluasi sesuai hasil monitoring dan perkembangan kasus yang terjadi di sekitar wilayah penerapan travel bubble, sehingga pemerintah menjamin bahwa pembukaan yang dilakukan akan dilaksanakan dengan penuh hati-hatian. Demikian konferensi pers hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Selamat sore, Prof. Telah masuk beberapa pertanyaan dari rekan-rekan media. Pertanyaan pertama dari Hendro Berita1.com dan Erlangga Antara TV. Apakah ada kebijakan menunda PTM Jawa Bali khususnya Jabodetabek? Baik, terima kasih Berita1.com dan Antara TV. Sekolah harus memenuhi persyaratan sesuai yang diamanatkan dalam SKB 4 Menteri, seperti kebersihan atau sanitasi, mampu mengakses fasilitas kesehatan, memiliki satgas penanganan COVID di sekolah, telah melakukan verifikasi penanggung jawab melalui Kementerian Kesehatan, serta melaporkan tingkat kepatuhan protokol kesehatan secara rutin. Jika ditemukan kasus positif saat PTM berlangsung, maka segera lakukan langkah-langkah mitigasi. Penghentian sementara PTM sekurang-kurangnya 2 minggu pada satuan pendidikan atau sekolah yang memiliki klaster penularan COVID-19 di satuan pendidikan tersebut. Angka positivity rate hasil surveillance epidemiologis sebesar 5% atau lebih. Atau warga satuan pendidikan yang masuk dalam notifikasi hitam pada aplikasi Peduli Lindungi sebanyak 5% atau lebih. Kemudian kegiatan pada sekolah dengan kriteria tersebut dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Apabila setelah dilakukan surveillance bukan merupakan kluster PTM terbatas atau angka positivity-nya di bawah 5%, PTM terbatas hanya dihentikan pada kelompok belajar yang terdapat kasus konfirmasi selama 5 kali 24 jam. Setiap satuan pendidikan dan pemerintah daerah semua harus siap dan responsif menangani kasus konfirmasi di daerahnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Prof. Pertanyaan berikutnya dari Fat Berita1.com. Bila benar sumbangan kasus memang dari aglomerasi Jabodetabek, apakah akan ada pengetatan perjalanan, terutama di angkutan massal seperti busway, MRT, dan KRL? Terima kasih Berita1.com. Pemerintah terus memantau perkembangan kasus untuk melakukan penyesuaian ke berbagai operasional sektor sosial masyarakat. Namun, terkait dengan aturan perjalanan, sejauh ini masih mengacu kepada Surat Edaran Satgas nomor 22 tahun 2021, di mana khusus perjalanan rutin dengan moda transportasi darat, menggunakan kendaraan pribadi atau umum, dan kereta api dalam satu wilayah atau kawasan aglomerasi perkotaan dikecualikan dari persyaratan perjalanan. Namun sebagai bentuk kehati-hatian, screening kesehatan elektronik menggunakan Peduli Lindungi wajib dilakukan sebagai syarat memasuki kawasan fasilitas publik. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, Prof. Pertanyaan terakhir dari Erlangga Antara TV. Bagaimana update kesiapan fasilitas kesehatan di sejumlah daerah untuk antisipasi lonjakan kasus? Terima kasih Antara TV. Diketahui bahwa sejak varian Omicron terdeteksi, kasus aktif mulai mengalami kenaikan. Namun berdasarkan tren sejak 17 Januari, terlihat bahwa rasio hospitalisasi menurun setelah terbit edaran agar pasien tanpa gejala dan gejala ringan bisa melakukan isolasi mandiri.
Walau begitu, pemerintah tetap waspada dan berhati-hati dengan melakukan langkah antisipasi penyediaan bed. Menurut data dari Kementerian Kesehatan secara nasional, telah dipasok sebanyak 80.000 bed. Per tanggal 23 Januari 2022, kapasitas bed yang tersedia untuk layanan isolasi ialah sebesar 93% dan untuk perawatan intensif yaitu 97%. Selain bed, pemerintah telah memasok obat-obatan serta alat kesehatan lainnya yang diperlukan untuk perawatan pasien positif sebagai satu kesatuan upaya kontingensi jika terjadi lonjakan permintaan rawat inap di kemudian hari. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari para media. Dengan demikian konferensi pers berakhir. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum